Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Raden Sambang. Pada video kali ini akan membahas tentang seorang panglima perang makhluk gaib dari kerajaan muslim, kerajaan Laut Merah, yang bernama Syekh Hasim Bahadur. Syekh Hasim Bahadur adalah golongan bangsa jin muslim, utusan perwakilan dari kerajaan muslim bangsa jin di Laut Merah yang pada waktu itu dipimpin oleh Syekh Yusuf. Alkisah sekitar abad ke-10 Masehi, penguasa jin kerajaan Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Sang Hyang Baruna, Ratu Naga Segara Kidul, akan memperluas daerah kekuasaannya. Dalam misi perluasan wilayah ini, Sang Hyang Baruna, penguasa kerajaan Laut Selatan, memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Maheswari atau Nyi Roro Kidul untuk membuka perluasan wilayah dari tanah Jawa menuju pesisir selatan atau pesisir barat Pulau Sumatera. Berita tentang pergerakan pasukan Sang Hyang Baruna dalam misi perluasan wilayah ke pesisir Sumatera tersebut diketahui oleh kerajaan Laut Merah. Sementara pada saat itu posisi kekuasaan kerajaan Laut Merah sudah menguasai wilayah Aceh, dan banyak kaum muslimin di Aceh yang menyeberang ke Padang yang dibawa oleh kaum Pagaruyung. Kaum Pagaruyung pada waktu itu memang sudah muslim dan sedang menyiarkan ajaran Islam ke tanah Sumatera. Dan apabila daerah tersebut dikuasai oleh kerajaan Laut Selatan, maka secara metapolitik sangat merugikan pihak kerajaan Laut Merah. Dan jika Sang Hyang Baruna bisa menguasai pantai barat Aceh atau tembus ke ujung Aceh, maka pengaruh kerajaan Laut Merah tidak bisa siar ke Asia karena jalur penyebarannya telah terputus. Untuk menghambat ekspansi dari Sang Hyang Baruna tersebut, pasukan Laut Merah menghadang pasukan Laut Kidul di Laut Bengkulu. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan jin Laut Merah yang dipimpin oleh panglima perangnya, yaitu Hasim Bahadur, melawan pasukan jin Laut Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Peperangan berlangsung sangat lama. Namun dalam peperangan tersebut, Hasim Bahadur akhirnya mampu mengalahkan Nyi Roro Kidul. Dan pada saat Hasim Bahadur akan memusnahkan Nyi Roro Kidul, tiba-tiba Nyi Roro Kidul diselamatkan oleh Sang Hyang Baruna. Akhirnya pasukan Laut Selatan pun terdesak mundur, terus mundur lewat Selat Sunda. Sementara pasukan Laut Merah terus maju hingga sampai Cilacap. Namun pergerakan pasukan kerajaan Laut Merah hanya mengejar pasukan Laut Selatan sampai Gunung Krakatau saja. Dan untuk mengawasi pergerakan pasukan Baruna, maka Hasim Bahadur menempatkan beberapa pasukannya di Gunung Krakatau dan menancapkan beberapa simbol sebagai daerah kekuasaan. Pasukan Laut Merah memang sejak dari awal tidak berniat untuk menguasai kerajaan Laut Selatan. Setelah pasukan Baruna benar-benar telah kembali ke kerajaan Laut Selatan, maka pasukan Hasim Bahadur pun mundur ke ujung kulon dan menancapkan bendera di sana, serta menjadikan ujung kulon sebagai basis komando dakwahnya. Namun pada sekitar abad 11, terjadilah penyerangan kembali oleh pasukan Laut Selatan ke Gunung Krakatau. Pasukan Laut Merah di Gunung Krakatau diserang besar-besaran oleh pasukan Sang Hyang Baruna yang dipimpin oleh Nyi Blorong. Singkat cerita,
Nyi Blorong berhasil mengalahkan kerajaan Krakatau dan pos kerajaan Laut Merah. Karena ketidaksiapan dan besarnya pasukan dari Laut Selatan, akhirnya pasukan Laut Merah banyak yang tewas. Pasukan Laut Merah di Krakatau kalah hingga ditangkapnya Raja Penguasa Gaib Gunung Krakatau beserta pusaka-pusaka dan panci-panci bendera Laut Merah. Bahkan semua perbendaharaan dari kerajaan Laut Merah dirampas dan dibawa oleh pasukan Laut Selatan Sang Hyang Baruna. Hal ini membuat Hasim Bahadur turun tangan kembali. Dengan membawa pasukan tempurnya, peperangan dahsyat kembali terjadi di sepanjang Laut Sunda sampai di pantai Pangandaran. Perang yang dahsyat itu membuat Sang Hyang Baruna atau raja dari kerajaan pantai selatan kewalahan. Akhirnya mundur ke selatan Yogyakarta. Hasim Bahadur mendapat perintah dari Syekh Yusuf, raja kerajaan Laut Merah, untuk menghentikan penyerangan. Hasim Bahadur diperintahkan untuk menarik pasukannya, karena tujuan utama pasukan Laut Merah bukan untuk menguasai Laut Selatan, tapi hanya sekedar memberi peringatan kepada pihak Baruna agar jangan macam-macam dengan kerajaan Laut Merah. Kemudian Syekh Yusuf memerintahkan Hasim Bahadur untuk mendirikan sebuah kerajaan kecil dengan nama Kerajaan Seribu Masjid di Ujung Kulon sebagai basis komando dakwahnya. Mendengar Hasim Bahadur membangun kerajaan di Ujung Kulon, ternyata membuat para Sanghyang, sang penguasa Pulau Jawa, terusik. Rupanya hal ini tidak dikehendaki oleh para Sanghyang. Maka atas kesepakatan 9 Sanghyang, diperintahkan Sanghyang Lalagra Kusuma Diraga atau Pangeran Lodaya dan pasukan maunya untuk menyerang kerajaan Ujung Kulon. Dan Pangeran Lodaya beserta ribuan pasukan harimau atau pasukan mau menyerbu kerajaan Ujung Kulon. Namun ternyata usahanya nihil. Pangeran Lodaya beserta pasukannya babak belur dan akhirnya kembali ke Gunung Patuha. Sebulan kemudian, Hasim Bahadur dan pasukan Laut Merah menyerang balasan ke Gunung Patuha. Namun atas permintaan Pangeran Lodaya, peperangan kali ini supaya tidak banyak memakan korban, diadakan perang tanding 1 lawan 1 antara dirinya melawan Hasim Bahadur. Tidak ada yang boleh membantu, dan para Sanghyang lainnya hanya boleh menjadi saksi pertarungan antara Lodaya dan Hasim Bahadur. Hal ini disetujui oleh 8 Sanghyang lainnya. Mereka hadir hanya sebagai saksi perang tanding antara Pangeran Lodaya melawan Hasim Bahadur. Perang tanding pun berlangsung lama. Namun semua ajian, kesaktian, dan senjata saktinya Pangeran Lodaya ternyata tidak ada yang bisa menumbangkan Hasim Bahadur. Kemudian Hasim Bahadur mengambil batang pohon yang dibawanya dari Ujung Kulon, lalu diacungkan ke arah Pangeran Lodaya sambil membaca ayat suci Al-Quran. Ia membaca ayat Al-Quran dengan merdu sehingga menjadikan dirinya bercahaya. Cahayanya sangat terang yang membuat silau mata. Bersama dengan itu Pangeran Lodaya berteriak-teriak kesakitan. Lalu Hasim Bahadur memukul badan Lodaya dengan kayu tersebut sebanyak 7 kali, yang membuat Sanghyang Lodaya roboh ke tanah tak berdaya. Semua yang hadir hanya bisa menyaksikan, tidak ada yang bisa membantunya. Pertempuran pun berakhir. Para Sanghyang pun pergi meninggalkan Gunung Patuha, dan Hasim Bahadur pun beserta pasukannya kembali ke Ujung Kulon. Raga atau jasad Pangeran Lodaya yang tak berdaya dibawa ke Keraton Patuha oleh Rahyang Jayawisesa dan pasukannya untuk dirawat dan disembuhkan.
Untuk merawat dan menyembuhkan Pangeran Lodaya, maka didatangkan 7 petari dari Galunggung. Luka yang diterima Pangeran Lodaya sangat parah, sehingga butuh bertahun-tahun untuk menyembuhkannya. Setelah Pangeran Lodaya sembuh, banyak sekali perubahan yang terjadi padanya. Karakternya berubah 180 derajat. Ia sudah tidak lagi keras dan pemarah seperti dahulu. Dia terlihat banyak diam dan sering melamun, seperti banyak yang dipikirkannya. Berlalunya waktu tanpa sepengetahuan 8 sangyang lainnya, Sangyang Lodaya pergi ke ujung kulon untuk bertemu dengan Hasim Bahadur dan menanyakan ilmu apa yang Hasim Bahadur gunakan sehingga bisa mengalahkannya dengan mudah dan membuat dirinya tak berdaya. Setelah mendapat penjelasan dari Hasim Bahadur, Pangeran Lodaya jadi tertarik dengan ajaran Islam. Kemudian dia memutuskan untuk masuk Islam dan membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian dia menetap beberapa waktu di ujung kulon untuk belajar dan mendalami agama Islam. Setelah selesai masa pendalaman agama Islam, Sangyang Lodaya kembali ke kerajaannya dan ingin mengajak semua bawahannya untuk menjadi Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit kisah tentang sosok Syekh Hasim Bahadur, panglima perang dari bangsa Jin Muslim dari Kerajaan Laut Merah yang bertempat di ujung kulon Pulau Jawa. Cerita tersebut jangan dijadikan sebagai sandaran kebenaran, anggap saja sebagai penambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga cerita ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.